Pemimpin Eropa ini maki-maki Netanyahu, sebut manusia memalukan. Toutes les routes humanitaires ont été fermées. Et le docteur a raison de dire ce qu'il dit. Il y a un blocus humanitaire C'est total. terrible, c'est-à-dire que pour la première fois depuis le début du conflit, vous imaginez ce qui se passe. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne peut plus sortir les blessés, les docteurs ne peuvent plus y aller. Et je veux saluer le travail des humanitaires que j'ai vu à La Riche, les Médecins sans frontières, toutes nos ONG avec le centre de crise du Quai. Ce qu'il fait, c'est une honte. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière. Pemimpin Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron murka ke Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu. Ia memaki pria 75 tahun itu, menyebutnya telah melakukan perilaku tidak dapat diterima dan memalukan. Hal ini terungkap Selasa dalam sebuah wawancara TV lokal TS1 sebagaimana dimuat AFP. Ia mengaku kesal dengan pemblokiran bantuan untuk warga Palestina di Gaza. Apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu tidak dapat diterima. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, yang terluka tidak dapat keluar, para dokter tidak dapat masuk. Apa yang dilakukannya memalukan, tegasnya, dikutip Rabu, 14 Mei 2025. Saya telah berbicara kasar dengan Perdana Menteri Netanyahu. Tambahnya, saya marah, tetapi mereka, Israel, tidak bergantung pada kita. Mereka bergantung pada senjata Amerika. Macron menekankan bahwa ia sendiri telah mengunjungi perbatasan antara Mesir dan Gaza awal tahun ini. Ia mengaku melihat dengan matanya bahwa semua bantuan yang dikirimkan Prancis dan negara-negara lain telah diblokir oleh Israel. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diterima, ujarnya. Bukanlah wewenang seorang presiden republik untuk mengatakan ini adalah genosida, melainkan para sejarawan, tambahnya. Serangan Israel ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 52.908 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil. Ini berdasar data dari Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB. Krisis kemanusiaan di Gaza adalah yang paling serius yang pernah kita ketahui, kata Macron. Lebih lanjut, respon dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron berpihak pada organisasi teroris Islam yang kejam. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. Tuduhan muncul setelah Macron mengkritik pemblokiran bantuan Israel ke Gaza. Macron sekali lagi memilih untuk mendukung organisasi teroris Islam yang kejam dan menggemakan propaganda tercelanya, menuduh Israel melakukan pencemaran nama baik, kata pernyataan dari kantor Netanyahu pada Rabu, 14 Mei 2025, seperti dikutip AFP dan Le Monde. Alih-alih mendukung kubu demokrasi barat yang memerangi organisasi teroris Islam dan menyerukan pembebasan para sandera, Macron sekali lagi menuntut agar Israel menyerah dan memberi penghargaan kepada terorisme. Israel tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah, tambahnya. Dalam wawancara yang disiarkan di televisi pada Selasa, Macron menuduh pemerintah Netanyahu melakukan perilaku yang tidak dapat diterima dan memalukan atas blokade bantuannya di Gaza yang telah berlaku sejak 2 Maret lalu. Apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu tidak dapat diterima. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, yang terluka tidak dapat keluar, para dokter tidak dapat masuk. Apa yang dilakukannya memalukan, kata Macron kepada televisi TF1. Kita membutuhkan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memiliki pengaruh. Saya telah berbicara kasar dengan Perdana Menteri Netanyahu. Saya marah, tetapi mereka, Israel, tidak bergantung pada kita. Mereka bergantung pada senjata Amerika. Tambahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi bantuan lainnya telah berulang kali memperingatkan tentang bencana kemanusiaan di wilayah Gaza yang dilanda perang, di mana kelaparan kembali mengancam.
Israel melanjutkan operasi besar di seluruh Gaza pada tanggal 18 Maret dengan para pejabat berbicara tentang mempertahankan kehadiran jangka panjang di wilayah Palestina. Israel mengatakan bahwa pemboman yang dilakukannya kembali ditujukan untuk memaksa Hamas membebaskan para sandera. Perdana Menteri Netanyahu bertekad untuk mencapai semua tujuan perang Israel, termasuk pembebasan semua sandera kami, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel, kata pernyataan dari kantor Netanyahu saat itu.